Salam Bapak Ibu. Sebelum kita mulai pada kita pada hari ini, kami minta perhatian jemaat untuk mendengarkan waktu kita pada hari ini. Pertama, mohon pada seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Gunakan masker dengan tepat selama beribadah. Jika tidak ada hal yang sangat mendesak, diharapkan kesediaan warga jemaat untuk beranjak pulang. Kedua, diharapkan pengertian dan kesetiaan warga jemaat untuk memahami sejumlah pembatasan kehadiran warga jemaat. Mereka yang kondisi kesehatannya sedang terganggu atau yang mengidap penyakit kronis, anak-anak yang berusia antara 0 sampai 12 tahun, orang dewasa yang telah berusia 50 tahun ke atas, dan ibu yang sedang mengandung. Tiga, renovasi dan pembangunan gedung gereja sudah dimulai. Dimohon dukungan dan keikutsertaan warga jemaat dalam kegiatan yang terkait dengan pembangunan. Misalnya doa bersama setiap Sabtu pagi pukul 9 ataupun gotong royong. Keempat, sehubungan dengan peningkatan kasus penyebaran COVID-19 di berbagai tempat, BPHMJ mengambil kebijakan untuk mengadakan kebaktian 1 kali saja dalam tiap minggu. Hal itu akan mulai berlaku pada Minggu 6 Oktober 2020. Jam kebaktian dimulai seperti biasa, yakni pukul 9:30 WIB. Pembatasan jumlah kehadiran dan usia serta kondisi kesehatan tetap berlaku. Kehadiran terbuka bagi tiap warga sektor. Warga jemaat yang sakit, Bapak Maruk ya, hari kita doakan beliau semoga Tuhan Yesus menjamah sehingga menjadi sembuh dari penyakit yang dia derita. Mohonlah warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah sepanjang beberapa minggu yang lalu, dipersilakan untuk menyampaikannya pada bendahara jemaat. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat berdiri bersama seluruh saudara di dalam Kristus. Kita beribadah memuliakan Allah hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 19 bait 1 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan memohon pengampunannya. Mari kita naikkan doa pengampunan dosa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami melanggar, kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyakitkan orang lain. Anjaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami memindahkan kemarahan, kebencian, dan keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari Yesus Tuhan. Kami menyesal akan jalan sesat yang kami lalui. Tolong kami untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Sinarilah hati dan pikiran kami untuk melihat kebenaran-Mu, lalu belajar mengenalkan manusia baru. Ya Yesus Kristus, dengarlah seruan penyesalan kami. Amin. Allah itu kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walaupun kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Maka nyatakanlah sekutu dengan menjadi anak-anak Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak ditentukan Tuhan dan yang tidak berjiwa ini. Marilah kita naikkan pujian dari NKB nomor 21 bait 2. Mari kita berdiri, dengarkan firman Tuhan yang menuntut kita dalam hidup yang baru, dan berdasarkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian tunai baru kita saat ini. Mari kita bernyanyi dari tim jemaat nomor 298 dari 1 nanti. Yesus
Saudara-saudara, mari kita persiapkan bacaan hari ini dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Kitab Amsal 30 ayat 24 sampai 28, kita persiapkan bacaan tersebut. Setelah kita menemukan naskah kitab tersebut, mari kita berdoa sebelum membacanya. Tuhan, kini kami hendak membaca firman-Mu. Berkatilah hati dan pendengaran kami untuk menyimak sabda-Mu. Teguhkanlah roh kami untuk mencerna dan mengenali kehendak-Mu. Pakailah diri kami untuk memperlakukan segala yang baik di tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kerangka tema Kala Satwa mengajar kita, mari kita baca Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Begini bunyinya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, mau merenungkannya dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup di dalam kesehariannya. Haleluya. Saudara-saudari, ibu dan bapak, serta anak-anak yang Tuhan kasihi, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Alam yang Tuhan ciptakan ini begitu kaya dengan berbagai hal. Ada yang terlihat secara fisik, misalnya batu dan pasir untuk bangunan, seperti yang kita gunakan dalam bangunan gereja kita. Begitu pula tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk dan dimanfaatkan untuk makanan atau juga untuk pengobatan herbal. Namun ada juga yang tidak terlihat secara fisik, yakni berupa gambaran-gambaran simbolis. Melalui gambaran simbolis kita belajar dan memperkaya pengertian kita akan kehidupan ini. Dapat kita katakan bahwa Allah mengajar kita melalui peristiwa dan hukum-hukum alam, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Hasil pengajaran itu tercetus, misalnya dalam peribahasa. Salah satunya berbunyi, air beriak, tanda tak dalam. Apa artinya? Artinya, orang yang terlalu banyak bicara, biasanya tidak berilmu. Sungguh alam ciptaan Allah ini menyimpan kekayaan yang berlimpah, yang memantulkan hikmat ilahi. Tuhan kita Yesus Kristus pun kerap memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam Allah untuk mengajarkan kebenaran Allah di dalam pewartaan Injil. Salah satu yang paling populer adalah ketika Yesus mengajarkan tentang kemurahan dan pemeliharaan Allah. Dia menggunakan burung dan bunga bakung. Itulah sarana untuk mengungkapkan atau mengajarkan kebenaran Allah itu. Dia mengambil hanya satu segi dari keseluruhan kenyataan kehidupan, dari seekor burung atau dari sekuntum bunga bakung. Dan dari satu segi itu Tuhan Yesus hendak mengajarkan suatu kebenaran, yakni Allah memelihara. Tuhan tidak bermaksud menjadikan kehidupan kita manusia sama seperti burung yang
tentu tidak menanam dan tidak menabur itu. Sebaliknya melalui satu segi itu, Tuhan mau mengajak kita menyadari bahwa Allah setia menopang kita, dan karena itu hendaknya kita pun bersandar kepadanya. Hal yang sama seperti itulah yang kita jumpai di dalam Amsal, khususnya yang kita baca pada hari ini. Perhatikan dan ingat, kitab Amsal tidak sepenuhnya ditulis oleh Raja Salomo. Ada nama lain yang ikut andil di dalam kitab ini. Salah satunya bernama Agur bin Yakib. Dialah yang menulis Amsal pasal 30 ini, termasuk ayat yang kita baca di saat ini. Tokoh bernama Agur bin Yakib itu berusaha menimba hikmat ilahi, antara lain di dalam peristiwa alam yang ia lihat dan yang ia rasakan. Namun hikmat ilahi itu begitu dalam, begitu luas. Dan karena itulah dengan penuh kerendahan hati, Agur bin Yakib berkata bahwa ia bodoh dan tidak berpengertian. Baca ayat yang kedua pada pasal yang ke-30 itu. Dari pengertiannya sedikit itu, ia hendak berbagi dengan membacanya, termasuk kita pada saat ini, agar kita dapat bertumbuh sebagai pribadi yang bijaksana. Agur menyodorkan 4 hewan kepada kita untuk kita perhatikan dengan saksama. Sama seperti prinsip yang Tuhan Yesus gunakan. Agur bin Yakib memperlihatkan hanya satu segi dari berbagai segi dan kehidupan hewan-hewan tersebut. Kita diajak untuk menarik pelajaran penting dari segi itu. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah semut. Agur adalah seorang awam. Dia bukan ilmuwan. Dia mengamati semut dari sudut pandangnya sendiri. Dia tentu tidak memiliki kelengkapan dan kedalaman data tentang hewan tersebut. Pada zaman Agur tidak ada Wikipedia, tidak ada internet. Dan karena itu dia tidak mengetahui informasi bahwa semut bukanlah makhluk yang lemah. Semut mampu mengangkat 5 sampai 10 kali dari berat badannya sendiri. Adakah manusia yang bisa mengangkat beban seberat itu? Jadi semut bukanlah makhluk yang lemah. Namun kita bisa memaklumi kekurangan data yang Agur miliki, karena memang bukan itu yang menjadi fokus. Sebagai orang awam, ia melihat bahwa semut yang kecil itu yang dapat dengan mudah dibinasakan oleh manusia memiliki semangat untuk bekerja mengumpulkan makanan. Untuk apa? Agar ada persediaan yang cukup bagi kelompoknya. Pelajaran penting apa yang Agur tawarkan kepada kita? Dari semua kita belajar apa artinya mempersiapkan diri dengan segala yang perlu. Kita mengupayakan segala yang terbaik yang mampu kita lakukan di hari ini, agar kita siap menyongsong hari esok dan masa depan yang tentunya masih gelap dari pandangan kita saat ini. Saya teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Para gadis bijaksana itu menyiapkan cadangan, tidak cadangan, untuk menyongsong sang mempelai yang tidak diketahui jam kedatangannya. Sebaliknya, 5 gadis bodoh berleha-leha. Mereka menganggap enteng penantian itu. Mereka tidak memperlengkapi diri.
Maka satu segi dari semut ini mengajarkan kita bahwa hidup beriman juga berarti memperlengkapi diri dengan segala yang berguna. Misalnya apa? Kita menimba ilmu, kita menambah keterampilan, kita membangun relasi yang baik, dan banyak hal yang lain. Silakan Bapak Ibu menyebutkannya. Hidup ini walau singkat dan terbatas adalah kesempatan, bukan kesia-siaan. Maka kita mengisi kesempatan itu dengan hal yang berguna untuk kita dan untuk sesama. Saudara-saudara, pelandu adalah hewan kedua. Ada sedikit koreksi bahwa dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, hewan yang dimaksud bukanlah pelandu atau kancing yang kita kenal di Indonesia. Hewan yang dimaksud adalah Hyrax. Tidak ada di Indonesia. Bentuknya mirip mamut. Hyrax ini hidup di antara bebatuan. Dan memang ini adalah makhluk yang lemah dan mudah dimangsa oleh pemangsa manapun, karnivora manapun, burung, serigala dan sebagainya. Karena itulah ia berlindung di dalam atau di selang bebatuan. Apa yang ingin Agur perlihatkan kepada kita? Tiap orang punya kelemahan. Namun ada banyak orang yang tidak menyadari akan kelemahannya. Yang lebih celaka adalah apabila kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Menurut saya, kejujuran mengakui kelemahan sendiri akan memampukan kita menemukan kekuatan. Justru orang yang tidak mau mengakui kelemahan diri sendiri akan tertekan dan merana. Sebagai orang beriman, seharusnya kita tahu bahwa dosa membuat kita lemah. Namun kita sering menyembunyikan kelemahan kita itu. Kita tidak terbuka kepada Allah. Kita tidak sungguh-sungguh mengakui kelemahan tersebut di hadapan Allah. Bahkan mungkin kita senang berlindung di balik kelemahan kita. Misalnya kita berkata, ngapain jadi orang jujur? Banyak kok orang yang tidak jujur di dunia ini. Toh semua berlangsung seperti biasa. Ngapain sih tepat waktu? Toh orang lain juga telat. Rusak adalah kelemahan kita. Jika kita tidak mengakuinya, kita akan hancur. Hewan Hyrax ini menjadi gambaran dari kesadaran akan kelemahan diri sendiri. Kesadaran ini memandu kita pada perlindungan dan kekuatan. Kita butuh perlindungan dan kekuatan. Dan hal itu hanya kita jumpai di dalam Allah. Salah satu nyanyian rohani kita menyerukan bahwa Yesuslah batu karang dan teguh. Kesadaran akan kelemahan diri itu juga lah yang memandu Zakheus untuk berserah kepada Yesus. Zakheus, orang super kaya itu dan yang sifatnya tamak itu, tiba pada kesadaran bahwa justru kekayaan dan sifat tamaknya itu menjadi kelemahan dirinya. Ia berserah kepada Yesus. Ia memohon agar kuasa Yesus bekerja atas dirinya. Zakheus menyadari kelemahannya dan karena itu ia mendapatkan perlindungan di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari hewan ketiga dan belalang?
jutaan belalang akan menghancurkan pertanian atau perkebunan. Petani manapun pasti benci kepada hewan yang satu ini. Namun di balik sisi negatifnya, Agur bin Yakub jeli melihat bahwa ada segi dari kehidupan belalang yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mampu mengatur diri sendiri. Salah satu ciri kedewasaan seseorang terlihat dari kemampuannya memimpin diri sendiri dan memanajemen kehidupannya. Ketika kita masih anak-anak, kita sepenuhnya bergantung kepada orang tua. Namun ketika kita sudah dewasa, kita sudah ada pada tahap mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Walau tidak sepenuhnya kita bisa lepas dari pengaruh atau topangan orang lain, dalam diri kita memiliki prinsip dan keteguhan untuk memandu perjalanan hidup kita. Karena itu, hidup yang bertanggung jawab itulah kuncinya. Pribadi yang bertanggung jawab siap mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa harus disuruh-suruh atau dipaksa-paksa. Ia akan melakukan apa yang dianggapnya baik. Dahulu saya sering merenggut ketika ayah saya menasihati saya agar tidak menunggu-nunggu orang lain. Katanya, lakukanlah bagianmu, ambil inisiatif, bahkan kalau perlu jemput bola. Tiap kali ketika ayah saya melontarkan nasihat itu, saya merasa tidak senang. Ya, memang pada dasarnya saya malas. Dan karena itu saya menganggap nasihat itu tidak penting. Namun nyatalah pada saat ini nasihat itu lebih berharga daripada 1000 batang emas. Ayah saya sedang mengajarkan apa artinya bertanggung jawab. Harganya memang mahal, yakni disiplin, inisiatif, proaktif. Apakah hubungan tanggung jawab dengan iman? Saya yakin saudara-saudara mampu menjawabnya. Akhirnya hewan keempat, cicak. Saya sendiri bukan penyuka cicak, tapi patut kita akui bahwa hewan ini termasuk yang mampu ada di mana saja. Agur bin Yakub berkata bahwa hewan ini bahkan ada di dalam istana raja. Apa artinya ini? Agur tidak mengatakan bahwa makhluk kecil dan buruk rupa ini mampu menempatkan dirinya di mana saja, di tempat yang sederhana maupun di tempat yang terpandang. Dimanapun ia berada, ia tetaplah cicak. Dia tidak berubah menjadi lebih hina atau lebih mulia. Dia tetap menjadi dirinya dan menjalankan fungsinya, yakni penangkap nyamuk, seperti kata lagu anak-anak. Izinkan saya untuk melihat perumpamaan ini dari sudut yang agak berbeda. Kehadiran cicak yang mampu berada di mana saja itu mengingatkan kita akan pengutusan Allah kepada kita di dunia ini. Dimanapun kita ada, kita tetaplah anak Allah yang membawa Injil di atas pundak kita. Di tempat yang terpandang, kita tidak berubah menjadi lebih hebat atau lebih berkuasa.
Di tempat yang biasa dan sederhana, kita pun tidak berubah menjadi lebih rendah atau hina. Dimanapun kita berada, Injil Kristus itulah yang terpancar dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, ketopong keselamatan, pegang firman Allah, serta segala perlengkapan senjata iman itu senantiasa kita kenakan. Bisa saja kita anggap hina, buruk. Bisa saja kita dianggap hina, buruk, sepele, atau kurang dihargai. Baru-baru ini kembali terjadi aksi gangguan dan pembubaran ibadah salah satu gereja. Kita bisa saja geram dan kecewa atas peristiwa tersebut. Namun ingatlah bahwa kita memiliki jati diri sebagai anak Allah, dan itu tidak boleh ditanggalkan. Tetaplah teguh mengamalkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Di pihak lain mungkin kita tergoda untuk memandang diri kita sendiri hina dan buruk. Sebagaimana kata orang, menjadi Kristen itu hina, buruk, dan akibatnya kita tergoda untuk berpindah keyakinan. Secara khusus saya berpesan kepada anak-anak muda, orang-orang muda. Walaupun ini penting juga bagi kita semua yang sudah di atas orang-orang muda. Jangan malu karena Injil. Perdalamlah pemahaman Kristiani. Cintailah Sang Bapa sebagaimana yang Yesus ajarkan, dan biarkan Roh Kudus itu berbisik dalam sanubari kita dan mengubah kita. Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan itu telah menderita bagi Injil yang berkekuatan Allah. Allah yang Maha Kasih itu senantiasa merangkul kita. Biarkanlah dirimu terpapar oleh pancaran kasih dari wajah, karena hal itu akan menyegarkan diri kita. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, adalah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang terdiri dari Allah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari yang hidup dengan kekal. Amin. Dipersilakan. Jadi saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada
keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan syukur di dalam 3 amplop, putih untuk pelayanan jemaat, coklat untuk pembangunan gereja, dan hijau dikhususkan untuk 2 hal, yaitu untuk persembahan ke kantor sinode dan juga untuk pelayanan diakonia di jemaat kita. Untuk warga jemaat yang ada di rumah, mohon juga menyesuaikan diri dengan pembagian tersebut. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan tenang dan menghayati lagu yang dinyanyikan oleh Dorato. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, di pagi yang cerah ini kami kembali bersekutu. Kami menyambut undangan Tuhan bersama-sama memuliakan, memuji, dan menyembah Tuhan di gereja ini. Tentu ada banyak kekurangan terkait dengan pandemi yang kami alami bersama. Namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Kami ingin disapa oleh-Mu ya Bapa, agar melalui sapaan-Mu itu hidup kami terus-menerus dikuatkan, hidup kami terus-menerus beroleh hikmat, dan itu hanya berasal dari Tuhan. Ya Bapa, di tengah pandemi ini dengan penuh keprihatinan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit atau yang isolasi diri sendiri. Tuhan, memang penyakit ini mengerikan. Ada begitu banyak korban jiwa yang sudah berjatuhan. Oleh karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan, agar kami terus-menerus diingatkan, menjaga diri, tidak lemah, tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan dengan setia. Memang tidak menyenangkan, memang serba terbatas, tapi kami mau bersabar. Kami mau menerapkan itu semua agar dengan jalan itu kami menjadi bagian, walaupun mungkin bagian yang paling kecil bagi penuntasan wabah ini. Sampai vaksin atau obat ditemukan, biarlah kami menjadi bagian yang baik di dalam penuntasan wabah ini, di dalam upaya kami untuk meringankan atau meminimalkan penyebaran virus COVID. Tuhan, tolonglah juga para tenaga medis agar mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka sudah mengorbankan banyak hal. Janganlah kami sia-siakan pengorbanan
mengorbankan itu. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap pihak yang sedang berupaya menemukan obat atau vaksin atau apapun yang akan menjadi penangkal atau menjadi solusi dari penyebaran atau penjangkitan virus ini. Tuhan tolong kami, kiranya vaksin atau obat dapat ditemukan, bahkan segera ditemukan, agar kami bisa kembali melakukan segala sesuatu yang baik sebagaimana biasa. Tuhan, kami berdoa untuk tiap-tiap warga jemaat-Mu di tempat ini, dengan tiap-tiap persoalan, tiap-tiap pergumulan yang dihadapi masing-masing. Untuk anak-anak kami yang masih berhadapan dengan studi yang mungkin tidak bisa tatap muka, entah dalam jangka waktu yang lama atau dalam benar-benar secara total tidak bisa bertatap muka untuk ikuti pendidikan tersebut. Tuhan, tolonglah anak-anak kami agar segala kekurangan ini tidak menurunkan semangat anak-anak kami untuk memperoleh ilmu, keterampilan, karena itu semua akan berguna bagi masa depan anak-anak kami. Tolong kami juga orang tua agar sebisa kami mendampingi dan mendukung aktivitas pendidikan anak-anak kami. Tolong sekolah-sekolah, tolong para guru, orang-orang yang memiliki kebijakan atau memegang tanggung jawab yang besar di tengah-tengah proses pendidikan ini, agar anak-anak kami tetap boleh bersekolah dengan segala kekurangan yang kami hadapi. Bukan hanya kami yang ada di Bekasi ini, kami juga ingat akan anak-anak, saudara-saudara yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin sangat terbatas dalam hal kuota internet, jaringan internet dan sebagainya. Tolong kami semuanya Bapa dalam masa-masa seperti ini. Tolong kami orang tua jemaat ini khususnya, agar kami dapat mencari atau mengupayakan hal-hal yang memungkinkan agar kehidupan kami menjadi baik atau bertahan di tengah-tengah gempuran kesulitan yang kami hadapi. Bapa, kiranya dalam hati kami Engkau terbitkan solusi. Engkau mampukan kami menempuh jalan-jalan alternatif agar kami dapat menggerakkan roda perekonomian di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, tolong kami juga agar hidup kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tidak coba-coba dengan berbagai kuasa kegelapan. Kami tidak melirik pada godaan-godaan yang menjerumuskan kami pada lembah kekelaman. Kami mau bertahan pada kebenaran Tuhan. Dan kami tolonglah kami, ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja kami. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan. Kami sudah memulai dengan langkah pertama. Dan karena itu tolonglah agar saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk menangani pembangunan ini bekerja dengan baik. Baik para panitia maupun juga para tukang. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Untuk Bapak Amaru yang sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan.
atau juga orang-orang lain yang tidak kami sebutkan namanya, yang belum kami sebutkan namanya, yang memiliki kelemahan tubuh. Kepada para orang tua kami, orang-orang yang sudah lanjut usia, kami juga berdoa bahwa di tengah-tengah masa ini mereka sangat terbatas untuk bisa ke gereja. Tuhan tolong mereka, tolong dampingi agar iman, kehidupan dari semua saudara kami itu boleh tetap dikuatkan. Ya Bapak, akhirnya kami serahkan segala hal yang tidak atau yang belum kami sampaikan dalam doa kami. Dengarkanlah doa kami masing-masing. Dengarkanlah seruan kami dalam hati masing-masing. Dan kami akhiri ini semua juga dengan doa persembahan kami. Kami percayakan apa yang sudah kami persembahkan ini ke dalam tangan Tuhan agar semua ini boleh dikelola dengan maksimal bagi pertumbuhan jemaat ini. Inilah doa kami ya Bapak. Kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah ini, dan kita lanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berkhidmat di dalam Allah, dan dalam kuasa Allah itulah kita mampu menjalani hidup kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.